Shalom, saudaraku yang terkasih dalam Kristus. Mari kita akan sama-sama belajar lagi tentang apa yang menjadi kehendak Tuhan, supaya kita mengerti kehendak Tuhan dalam hidup ini. Dan oleh karena kita mengerti kehendak Tuhan dalam hidup ini, maka nilai tambah yang Tuhan berikan, bukan cuma nilai tambah saudaraku ya, tapi perubahan nilai secara drastis Tuhan anugerahkan kepada kita itu tidak luput, tidak lepas, tapi boleh kita nikmati dan kita terima di dalam kehidupan ini. Saudaraku, kita baca saja ya dalam Kejadian pasal 7 ya, kita akan lihat Kejadian pasal 7. Tolong dibantu dibacakan Bu, ayat 1 sampai ayat 4. Kejadian 7 ayat 1 sampai dengan 4. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam bahtera itu, engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini. Dari segala binatang yang tidak haram, haruslah kau ambil 7 pasang, jantan dan betinanya. Tetapi dari binatang yang haram 1 pasang, jantan dan betinanya. Juga dari burung-burung di udara 7 pasang, jantan dan betina, supaya terpelihara hidup keturunannya di seluruh bumi. Sebab 7 hari lagi aku akan menurunkan hujan ke atas bumi 40 hari, 40 malam lamanya. Dan aku akan menghapuskan dari muka bumi segala yang ada yang kujadikan itu. Loncat ke ayat 7, 8, dan 9. Masuklah Nuh dalam bahtera itu bersama-sama dengan anak-anaknya dan istrinya, dan istri anak-anaknya, karena air bah itu. Dari binatang yang tidak haram dan yang haram, dari burung-burung dan dari segala yang merayap di muka bumi. Datanglah sepasang mendapatkan Nuh ke dalam bahtera itu, jantan dan betina, seperti yang diperintahkan Allah kepada Nuh. Amin. Ya. Hari ini kita akan melihat, saya ajak Anda baca tentang ceritanya Nuh. Bukan mau cerita tentang kapalnya Nuh, tapi saya rindu untuk kita semua itu membuka mata dan melihat bagaimana urusan hidup mati, saudaraku ya, urusan hidup dan mati itu sangat tergantung dari pendengaran kita akan firman Tuhan. Lalu bukan cuma mendengar, mengerti dan melakukan. Nuh, ya setelah cerita bahtera sudah jadi, Tuhan memberikan perintah kepada Nuh, kamu masuk bahtera. Terus binatang yang tidak haram, yang tidak haram itu masing-masing 7 pasang. Yang haram itu masing-masing sepasang, supaya menjaga kelangsungan hidup mereka. Jadi hidup mati itu sangat tergantung. Saya taruh tanda kutip untuk bahasan hari ini, sangat tergantung pada pengertian kita dan ketaatan kita kepada bahasanya Tuhan. Bagus tidaknya komunikasi kita dengan Tuhan itu sangat memberikan penentuan pada hidup mati waktu itu Nuh. Tapi saya ingin menyetir bukan cuma zaman Nuh, tapi sampai dengan zaman sekarang, hidup mati kita. Ya, nilai tambah, bukan nilai tambah, perubahan nilai. Harusnya mati oleh karena dosa, tapi oleh karena kasih karunia Allah, kita menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi, maka dari yang mati berubah kepada kehidupan. Amin. Anda terima Yesus semua? Amin. Ya. Kita ini karena terima Yesus, karena dengar
Demikian besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dikaruniakan putra yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Perubahan, perpindahan dari mati kepada hidup. Siapa pengen mati? Tidak ada yang angkat tangan, saudaraku ya. Tidak ada yang angkat tangan. Orang saudaraku yang kok gayanya pengen mati, mau bunuh diri gitu. Coba naik kapal terus kapalnya karam atau kena ombak, loncat enggak dia? Enggak mau mati, saudaraku. Enggak mau, itu ngomongnya aja mati-mati. Tapi kenyataannya enggak mau mati. Ada pengalaman seorang yang bunuh diri, saudaraku ya. Minum obat penenang banyak. Setelah diminum, saudara, ini kesaksian, ini cerita beneran. Setelah diminum, apa yang terjadi? Dia memang kayak ngefly gitu. Tapi dia dengar semua perkataan orang yang ada di sekitar. Sementara dia tidak punya kemampuan untuk berdiri, untuk getun, saudaraku ya. Waduh, dia menyesal bukan main. Cerita ini karena dia akhirnya ketahuan sama suaminya dan dibawa ke rumah sakit, tertolong. Dengan catatan ada banyak kerugiannya karena jantungnya jadi lemah, apanya jadi dan macam-macam. Lah ini loh sudah minum obat, sudah bunuh diri, sudah putus asa, mau mati. Tapi pada saat obat sudah diminum, dia getun setengah mati. Dia bilang, aku getun, aku nyesel. Nuh mendengar suara Tuhan. Dikatakan ayat 4 tadi, ayat 3 atau 4, seperti yang difirmankan Tuhan, Nuh melakukannya. Bukan cuma Nuh, saudara, di ayat 7, ayat 9-nya ya, ayat 8, ayat 9. Semua binatang, nah, yang ingin saya setir adalah, ini Nuh orang istimewa di zamannya. Sejaman itu tidak ada yang bisa dengar suara Tuhan. Tidak ada yang bisa mengerti suara Tuhan kecuali Nuh. Sampai Tuhan pakai Nuh untuk menawarkan kepada semua masyarakat yang ada waktu itu. Ayo masuk kapal, ayo masuk kapal. Tidak ada yang percaya, tidak ada yang mau. Artinya tidak bisa menerima bahasanya Tuhan. Kamu tak tulungi supaya tidak binasa. Masuk kapal, sebentar lagi ada air bah, ada hujan deras. Tidak bisa, saudaraku. Jadi dari topik ini, ya manusianya kecuali Nuh dan keluarganya, semua tidak mengerti bahasanya Tuhan. Tapi, saudara, binatang ini semua, Anda kira Nuh itu setelah dikasih perintah itu kira-kira Nuh jalan ke hutan cari macan. Macan, kamu masuk Bahtera di sana loh alamatnya Bahteranya. Lalu cari jerapah. Jerapah kamu sama pasanganmu masuk. Begitu? Enggak nututi 7 hari secara keliling hutan. Tapi ayat menuliskan mereka semua seperti yang difirmankan Tuhan, mereka semua masuk Bahtera. Mungkin bisa ditayangkan yang poin 2, ya. Di PowerPoint 2 lembar kedua ya. Ya. Tuhan itu bisa berkomunikasi dengan semua. Kalau Anda ingat minggu lalu saya bahas dikeluarkan sebentar yang minggu lalu yang satunya dikeluarkan sebentar yang satu ya. Ini suara Tuhan itu bisa diterima oleh semua lapisan. Jadi dari infrasonik binatang gajah contohnya sampai audiosonik yang kita ini sampai yang ultrasonik semua suara Tuhan itu bisa pakai frekuensinya
mana saja. Itu sebabnya ya dari binatang apa saja atau dari apa saja, yang penting suara itu satuannya hertz. Jadi semua lapisan, semua frekuensi itu Tuhan bisa pakai untuk menyampaikan suaranya, bahasanya kepada semua lapisan. Hari ini saya masuk, ya terus masuk yang kedua, lompat ke ya yang A. Tuhan bisa berkomunikasi dengan semua ciptaannya. Ayat yang kita baca tadi tentang Nabi Nuh, itu sudah mewakili, saudaraku ya. Karena apa? Semua binatang, baik binatang yang haram maupun binatang yang halal, dari yang melata, dari yang terbang burung di udara, semua ketika Tuhan berfirman, Tuhan menyampaikan kehendaknya dengan bahasanya Tuhan, maka burung di udara, ular, sampai semuanya, binatang kaki 4 peliharaan, binatang buas, Anda lihat bisa mendengar suara Tuhan enggak mereka? Lalu bisa. Buktinya apa? Persis sebelum hari ke-7 mereka semua masuk ke dalam bahtera. Sepasang-sepasang. Yang Tuhan pilih yang haram sepasang-sepasang. Yang halal 7 pasang. Semua masuk. Yang burung di udara sampai yang melata sampai yang menjalar semua masuk. Itu sebabnya hari ini Anda bisa hidup dan Anda melihat, oh kok ada ular, oh kok ada burung, oh kok ada apa. Kenapa? Karena di zaman Nabi Nuh mereka semua bisa mengerti bahasanya Tuhan. Jadi poin 1, semua binatang ya lewat peristiwanya Nabi Nuh itu mereka semua bisa mengerti bahasanya Tuhan. Teristimewa, saya ambil satu contoh yang istimewa, yaitu ketika peristiwa Elia harus sembunyi di sungai Kerit. Tuhan bilang, Tuhan perintahkan itu di 1 Raja-Raja, nanti ada baca di rumah. Tuhan perintahkan kepada burung gagak untuk setiap pagi dan setiap petang bawa makanannya, bawa daging buat Elia. Artinya burung gagak itu juga dengar suara Tuhan, mengerti bahasanya Tuhan, dan bisa taat melakukan perintah Tuhan. Saudara garis bawahi hari ini. Semua binatang, semua ciptaan di alam ini ngerti bahasanya Tuhan. Dan bukan hanya ngerti, tapi taat kepada perintah-perintah Tuhan. Yang kedua, bukan cuma pada binatang. Saudaraku, pada semua komposisi langit. Ini ada di sini ya, pada semua komposisi langit. Pada semua tentara langit. Artinya apa? Cakrawala, bulan, bintang, dan semua ciptaannya. Komponen-komponen cuaca ini semuanya mengerti bahasanya Tuhan. Ya. Saudara, kita baca sebentar. Yesaya 40 ayat yang ke-26. Yesaya 40 ayat yang ke-26. Arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah siapa yang menciptakan semua bintang itu dan menyuruh segenap tentara mereka keluar sambil memanggil nama mereka sekaliannya, satu pun tiada yang tak hadir, oleh sebab ia maha kuasa dan maha kuat. Ya. Kalau Anda suka, bintangmu apa? Bintang kejora gitu saudaraku ya. Bintang apa? Ada yang enggak tahu bintang apa saja. Saya ingin menekankan di sini. Semua bintang-bintang di langit. Semua komponen cakrawala dan semua
semua komponen cuaca itu dituliskan di sini, semua tentaranya. Itu termasuk elemen-elemen kecil. Ketika Tuhan manggil, ketika Tuhan memanggilnya, tidak ada satupun yang tidak hadir. Dari sini saya ingin menekankan juga, Tuhan bukan cuma bisa berkomunikasi dengan seluruh binatang di alam semesta ini. Tuhan juga bisa berkomunikasi. Bahasanya Tuhan bisa juga dimengerti oleh semua komponen alam, cakrawala, semua. Saudara. Contoh saya kasih di sini, ketika Laut Kolsom terbelah. Dalam Keluaran ya, ketika Laut Kolsom terbelah. Kalau Anda tahu semalam-malaman Tuhan memanggil, memerintahkan kepada angin timur untuk bertiup. Jadi sementara orang Israel sudah kejepit, di belakang ada tentara berkuda, tentara Mesir, di depan ada Laut Kolsom. Tuhan bukan memberikan perintah, sekarang juga kamu bangunan kapal, bangunan jembatan, bukan, saudara. Tapi Tuhan memerintah kepada salah satu komponen alam ciptaannya, yaitu apa? Angin timur. Bertiup kenceng sampai membelah Laut Kolsom ini menjadi dua bagian. Bukan hanya itu, waktu Deborah dan Sisera, perang antara Deborah dan Sisera dalam Hakim-Hakim 5, nanti Anda baca 20 dan 21. Deborah ini menyanyi. Tuhan juga pakai angin timur, saudaraku, untuk bertiup. Sehingga sungai, di mana sungai Kison, di mana ini tentara Sisera dengan pasukan berkudanya hendak membantai orang-orang Israel. Tuhan pakai angin timur. Tuhan pakai hujan deras. Awan-awan itu semua ditiup angin jadi jenuh dan hujan deras, airnya sungai jadi meluap. Anda tahu air sungai meluap, lalu sungai Pison ini, saudara, tanahnya tanah lumpur. Kalau waktu kering, tentara Sisera dengan kudanya, dia bisa ganas untuk membantai orang Israel. Pada hari itu, pada saat Tuhan mempertemukan mereka di sungai Kison itu, kalau Anda tahu, sungai yang tadinya kering, enggak musimnya, moro-moro hujan deras, angin kenceng. Pada saat hujan deras, angin kenceng, lumpur, ya tanah lumpur yang kering kalau kena air, pernah kepleset enggak, saudara? Jadi licin, waduh bisa semua pasukan berkuda, kudanya keseleot-seleot, selip semua. Siseranya turun dari kereta berkuda, lari dan dibunuh, saudaraku ya. Jadi saya ingin menunjukkan kepada Anda, yang pertama semua binatang itu loh mengerti bahasanya Tuhan. Mengerti bahasanya Tuhan, bukan cuma mengerti, tapi siap melakukan. Semua komponen alam itu mengerti bahasanya Tuhan. Dan tidak ada satupun, ayat tadi menjelaskan, tidak ada satupun yang tidak taat. Amin. Ya, saya kasih gambar bagaimana di situ Anda lihat meteor apa saja. Semua itu di bawah perintah Tuhan. Semua di bawah kendali. Ada bahasa, ada aba-aba, ada komunikasi antara pencipta dengan ciptaannya. Tapi masuk balik ke ayat yang kita baca minggu lalu dalam Yohanes 3. Ya, dalam Yohanes 3 ayat 43. Di situ Tuhan ngomong-ngomong sama, dibaca saja Bu, bentar.
Yohanes 8 ayat 43. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku. Orang-orang Yahudi, orang-orang Israel, di sini ternyata, jadi kalau binatang bisa ngerti bahasanya Tuhan, kalau cakrawala bisa ngerti bahasanya Tuhan, bukan orang di luar Israel, orang Israel, anak-anak Abraham, saudaraku. Di situ dikatakan, mengapa kamu ndak ngerti bahasaku? Ndak ngerti bahasa itu berbicara tentang ndak ngeh, saudara. Ndak bisa mau ditulis di ayat juga, kamu tidak memberikan tempat di hatimu buat kata-kataku. Jadi orang-orang Yahudi, ya, orang-orang Yahudi tidak mengerti bahasanya Tuhan. Ya, Tuhan ngomong apa, dia salah terima. Tuhan ngomong apa, dia salah terima. Lanjut sedikit ayat di ya, manusia Yahudi, ya, Abraham, keturunan Abraham, tapi tidak paham bahasanya Tuhan Yesus. Mengapa, saudaraku ya? Mengapa? Mengapa mereka tidak mengerti bahasanya Tuhan? Minggu lalu salah satu yang sudah kita bahas adalah karena sombong. Kesombongan ini bisa membuat kita tidak ngerti orang lain ngomong, saudaraku. Karena terlalu bangga terhadap diri sendiri. Satu. Kedua, saya tidak ingin ngulang ya, tapi secara garis besarnya saya ngomong bangga terhadap diri sendiri. Kalau orang lain ngomong, tidak kanggu, tidak pakai. Yang kedua, meremehkan orang yang ngomong. Orang Yahudi waktu itu meremehkan Tuhan Yesus yang ngomong. Sindirannya ngomong, kamu anak haram. Kamu lahir tidak punya bapak. Kamu lahir sebagai anak yang tidak diterima. Kami ini orang-orang genah-genah, turunan imam-imam, ahli Taurat. Kami ini anak-anak Abraham. Kamu anak siapa? Tidak tahu. Bahkan di ayat 47 atau berapa itu dikatakan, kamu itu seperti orang Samaria yang lagi mabuk atau lagi kesurupan. Tuhan Yesus ngomong, katanya orang kesurupan. Terlalu pede mereka. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, saudaraku, saya ingin katakan tentang keturunan Abraham. Ya, keturunan Abraham, manusia Yahudi, mereka itu resmi sah adalah anak-anak Abraham. Downline-nya Abraham. Semua itu punya bapak, namanya bapak Abraham. Baru lahir Ishak, lahir Yakub, dan anak-anak Yakub adalah anak-anak keturunan Abraham. Ya. Sebagai bapak, itu Abraham sebagai bapak. Saudara, Abraham itu ngerti bahasanya Tuhan enggak? Kamu pergi ke negeri yang aku tunjukkan kepadamu. Tidak dikasih alamat jelas. Pergi ke tempat yang akan aku tunjukkan kepadamu. Itu salah satu contoh, saudaraku, ada yang banyak yang lain. Itu menunjukkan setiap hari Abraham itu melangkah gini. Langkahnya itu adalah sejalan seperti yang Tuhan kehendaki. Artinya juga Abraham itu sangat mengerti bahasanya Tuhan. Sehingga dia berjalan, ya memang lewat uji coba. Sekali waktu dia sampai di Mesir, apa yang terjadi, saudaraku ya? Abraham ini. Abraham ngomong sama Sarah istrinya, Jok ngomong kalau kamu istriku ya, nanti aku bisa dibunuh. Saudara, ada kesalahan, tapi itu kesalahan kecil. Setiap hari kenyataan secara real
hari-hari ini kita ini disebut keturunan Abraham semua. Amin. Kenapa? Karena Abraham ini berhasil mendengar suara Tuhan, mengerti bahasanya Tuhan, punya komunikasi yang baik dengan Tuhan. Lalu Abraham ini menjalankannya. Ini orang istimewa. Nah, lalu anak Abraham bagaimana, saudaraku? Saya ingat waktu saya ujian, waktu kuliah itu saya ujian, ada soal di ujian itu yang tidak pernah diajarkan oleh dosen. Ada pertanyaan, lalu saya harus jawab. Oh, sak kelas semua tole-tolean, saudaraku ya. Noleh ya. Satunya noleh ke kanan, satunya noleh ke kiri. Cari jawabannya. Enggak ada yang ngerti jawabnya. Saya ini baru duduk gini mikir, apa ya ini jawabnya. Tuhan kasih jawab sama saya. Jawabannya apa, saudaraku? Dijak omong-omong saya nih. Kamu ngerti tembakau? Ngerti, saya bilang. Kamu bisa juali tembakau? Bisa. Di rumah dulu ada jual tembakau, saudaraku ya. Ada tembakau Banyuwangi, ada tembakau Keraksaan, ini ada orang Keraksaan juga di sini. Ada tembakau Keraksaan, ada tembakau Pakong, ada tembakau mana? Ngerti enggak? Saya bisa lihat dan saya tahu ini tembakau apa, ini tembakau krosok, ini tembakau apa. Saya bisa ngerti. Itu sebabnya saya bisa juali. Terus Tuhan tanya sama saya, kok bisa ngerti kamu? Lah papaku jual tembakau. Papaku ngerti tembakau. Ya aku ngerti, aku bilang gitu. Nah, lalu dijawab sama Tuhan. Bapakmu yang di surga ini pencipta alam semesta. Kenapa kamu enggak ngerti? Lalu Tuhan bawa saya untuk melihat sesuatu dan dikasih penjelasan. Penjelasan itulah yang saya tulis. Bukan cuma itu. Hari-hari ini pandemi ya. Para ibu-ibu itu mungkin punya kegiatan tambahan enggak kira-kira? Sekarang sudah rada bisa keluar, saudaraku. Beberapa waktu yang lalu, waktu PSBB awal-awal, kita itu betul-betul kayak diisolasi. Anda yang biasanya kerja keluar, jalan ke sana, jalan ke sini, lalu harus di rumah. Saya tanya ibu-ibu, cari kegiatan tambahan enggak di rumah itu? Yang buat kue lah, masak lah, dan lain sebagainya. Betul, saudara ya? Saya juga kadang-kadang bukan buat kue, saudara. Itu nogosarine Pak Yap itu enaknya nemen, saudara. Kalau Anda datang doa malam dapat nogosari. Tak promosi, Pak. Dapat nogosari. Lalu saya pikir saya di rumah, aku tak buat, aku bilang gitu. Beli tepung beras, aku santan sekarang kan enggak pakai parut-parut, enggak pakai apa. Beli santan sudah jadi. Pisang tinggal beli, sudah beli gitu semua. Lalu saya mulai buat. Beli tepung kanji. Anda tahu, saya enggak pakai nimbang. Tak iro-iro, saudaraku ya. Oh tepung berase, oh tepung kanji nih, oh santan nih. Gak ngebeli busun aku, Bu. Ini lek buat mesti ditambah apa? Enggak. Kenapa saya bisa? Oh tak pegang-pegang kira-kira kentalnya segini apa. Kenapa saya bisa buat? Karena mama saya itu tiap hari buat kue, jual kue. Sehingga tiap hari saya kelihatan, lek nggae nogosari ngene, lek nggae apa? Perut ayam gitu saudaraku ya. Jangan sampai membuat nogosari dibuat encer seperti perut ayam. Enggak bisa. Siapa yang ngajari? Jadi loh saudara, jangan menghina ya. Jadi. Siapa yang ngajari? Enggak ada. Kenapa? Kenapa bisa? Karena mamaku loh tiap hari buat. Anda ngerti? Kalau Abraham itu tiap hari
mendengar suara Tuhan, mengerti, lalu melakukannya tiap hari. Anaknya Ishak itu juga tiap hari mendengar suara Tuhan, mengerti, lalu melakukannya. Sampai pada Yakub. Dan terus dari generasi ke generasi. Kalau mereka ini mengaku sebagai anak-anak Abraham, perlu diajari dulu enggak? Tiap hari Abraham itu sudah praktikum, sudah tahu Anda dan saya anak secara rohani dari Abraham. Kita keturunan Abraham. Jangan sampai terjadi seperti apa yang dikatakan Tuhan kepada orang Yahudi ini. Kamu loh kok enggak ngerti? Kamu harusnya sangat-sangat ngerti. Bukan cuma ngerti, tapi sangat berdedikasi. Mengerti, rela mengorbankan apapun juga demi tujuan yang Tuhan ingin sampaikan untuk dilaksanakan. Amin. Itu. Tapi orang Israel ini, orang Yahudi ini, mengapa enggak mengerti? Ya, yang pertama, dia sudah digeser, ya. Digeser dari, sudah jadi beda rumpun, beda habit. Setiap keluarga, setiap rumpun itu punya habit sendiri, saudaraku. Punya kebiasaan sendiri. Tapi kalau sudah digeser, ya itu jadi beda. Enggak bisa, saudaraku ya. Rumpunnya, habitatnya itu jadi berubah. Mengapa? Karena mereka, tuh ayat di Injil Yohanes pasal 8, iblislah bapakmu. Mereka sudah dikuasai oleh iblis. Mereka tidak lagi bisa mendengar suara Tuhan, tapi iblis itu menguasai mereka. Oleh karena iblis menguasai mereka, lanjut di bawahnya ya. Oleh karena iblis itu menguasai mereka, maka iblis itu menaruh pikirannya, menaruh pikirannya iblis ke dalam pikiran orang-orang Yahudi ini, anak-anak Abraham. Jadi apa yang dipikirkan itu beda. Kalau paradigmanya beda, beda enggak pengertiannya? Saya pernah beri contoh ya, dulu waktu Bu Kristin itu masih di bengkelnya, di bengkel yang lama di pojokan itu. Saya nih baru turun, lalu ada orang teriak-teriak, kupang, kupang, kupang gitu saudaraku. Saudara, pikiran saya itu Kupang itu lennya Bemo jurusan Kupang. Tapi Kristin ini ngomong, itu loh dia lek lapar, jam makan saudaraku. Itu lek lapar, itu ada orang jual kupang itu. Itu ada orang jual kupang. Waduh kupangnya saudara. Pikirannya beda. Kalau perut lapar, pikirannya beda. Paradigmanya di mana? Anda kalau masuk supermarket, saudara ya, lapar masuk supermarket, beli banyak enggak kira-kira? Tapi kalau kenyang masuk supermarket, sembarang enggak pengen ambil, enggak pengen bawa. Betul ya? Kalau luwe gitu saudara, wah liwat mana aja. Ini kok enak, kudu menggok terus. Sama. Jadi pikiran kita itu jangan sampai dikuasai iblis. Orang mereka itu tidak sadar. Tidak sadar. Semenjak Adam Hawa jatuh dalam dosa, itu ada dualisme suara. Suara Tuhan ataupun suara iblis. Jadi yang di sini kita lihat suara iblis. Bagaimana iblis mempengaruhi Adam Hawa. Kalau Tuhan bilang, jangan kamu makan buah ini, nanti kamu mati. Iblis bilang, kamu kalau makan buah ini, kamu tidak akan mati. Kamu akan tahu tentang yang baik dan yang buruk. Tergantung dari keputusan manusia Adam ini. Mana
mana yang diterima? Bahasanya Tuhan, pesannya Tuhan, atau pesan si iblis ini, penipu ini? Kalau pesan iblis yang masuk, komunikasi yang baik itu terjadi bukan dengan Tuhan, tapi dengan iblis. Dan seterusnya, saudara, bukan cuma paradigmanya, ya, paradigmanya ini dipikir, dibutakan, ya, nanti bisa dibaca di 2 Korintus ya. Kamu enggak bisa nangkep, beda 2 Korintus 3 ayat 14. Dan itu jangan sampai terjadi. Adam Hawa enggak bisa ngerti, enggak bisa nangkep, beda, dibutakan oleh hasutan, pikiran iblis dimasukkan. Mengapa Tuhan ngomong, kamu enggak ngerti bahasaku? Karena apa yang dibahas Tuhan dengan apa yang mereka ngerti, enggak tutup. Jadi yang pertama bicara soal kesombongan. Yang kedua bicara tentang masuknya pengaruh-pengaruh pikiran dari kuasa iblis. Hasutan kuasa iblis sudah bergeser. Bukan lagi anak Abraham, tapi anak Abraham yang diadopsi oleh iblis. Anda diadopsi? Jangan sampai ya, kita semua anak-anak Abraham. Kita tidak diadopsi oleh kuasa iblis. Lalu saudara, dibaca aja 2 Korintus 3:14. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul. Sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan, karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Ya, sampai sekarang tumpul, gak ngerti-ngerti, baca Alkitab ndak ngeh saudaraku. Mendengar suara Tuhan juga ndak bisa nyantol, ndak ada yang gigit. Anda pernah digigit sama suara Tuhan? Amin. Nyantol saudaraku, begitu masuk, mancep, merasuk. Mereka enggak ada. Lalu yang berikut adalah mengapa? Karena mereka enggak nyadari bahwa mereka itu sudah pindah tadi. Sudah bukan anak Abraham karena sudah diadopsi oleh kuasa yang lain. Kolose enggak usah dibaca, Kolose 1 ayat 23a. Di situ dituliskan, ya, sebab itu kamu bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang. Lanjutnya, jangan mau digeser. Pergeseran itu sedikit-sedikit enggak sadar. Tadinya yang utama Tuhan, lalu ada yang lain yang lebih utama, sedikit-sedikit. Anda tergeser enggak kira-kira? Kedudukan Tuhan itu digeser enggak? Enggak sadar kalau sudah jauh dari Tuhan. Enggak sadar kalau sudah lama tidak komunikasi dengan Tuhan. Jauh. Dulu lek berdoa, saudaraku, cek tekune. Doa pribadi itu loh tekun, bisa ngomong-ngomong sama Tuhan. Baca Alkitab juga tekun, setiap hari dibaca. Sampai sekarang Anda masih baca terus enggak tiap hari? Anda masih ambil saat teduh untuk ngomong-ngomong sama Tuhan enggak? Kalau lama enggak komunikasi, yang akrab jadi jauh, saudaraku ya. Akrab jadi jauh. Kalau Allah bisa, ya. Ayat Ulangan 11 ayat 16, di situ tuliskan, jangan hatimu terbujuk. Ada banyak hal bisa membujuk hati kita, menarik kita untuk pada fokus dan mengutamakan pada yang lain. Ya. Kalau Allah, kita tadi sudah belajar, kalau Allah bisa berbicara kepada binatang, kepada alam semesta, kalau semuanya itu sudah bisa bicara dengan Tuhan,
Manusia-manusia yang istimewa, ciptaannya yang istimewa. Ya, bagaimana dengan kita manusia istimewa loh. Ada beberapa tokoh iman itu bisa komunikasi dengan Tuhan. Itu sebabnya dia menjadi pemenang-pemenang. Bagaimana dengan kita? Kita ini juga orang manusia yang dicipta oleh Tuhan. Saudara, kalau yang lain tidak ada yang dicipta pakai tiupan. Manusia dicipta secara istimewa oleh Tuhan. Bukan cuma penciptaan dengan firman, tapi penciptaan dengan karya tangannya. Bukan hanya karya tangannya, ditambah tiupan nafasnya. Dan masih diberi kebebasan. Di mana di situ ditanamkan ada pengetahuan baik, buah pengetahuan baik dan buruk. Di mana mereka semua tidak boleh makan. Tapi tergantung pilihannya. Tergantung pilihannya. Manusia dicipta istimewa. Dengan apa? Menjadikan bentuk segambar. Saya katakan segambar itu bukan cuma segambar. Ada terjemahan yang lain, sebangun dengan Allah. Anda tahu sebangun, kalau dulu zamannya saya ada ukur segitiga. Kalau segitiga sebangun, itu bukan cuma serupa, bukan. Yang namanya segambar, sebangun itu punya komponen yang sama. Oh, sisinya panjangnya sama, segalanya sama. Tuhan buat Anda dan saya segambar dengan dia. Tujuannya adalah supaya punya komunikasi yang baik dengan Tuhan. Tapi kelihatannya iblis membuat rencana ini gagal. Jangan biarkan rencana iblis berhasil. Tapi mari kita mendukung supaya rencana Tuhan yang berhasil. Saudaraku, salah satu manusia yang istimewa, Saulus. Anda tahu Saulus? Adalah manusia yang tidak mengerti bahasanya Tuhan. Tidak ngerti. Mengapa saya ngomong tidak ngerti bahasanya Tuhan? Dia bingung dengan kebanggaannya diri sendiri. Dia bingung dengan filsafat, dia bingung dengan ajaran-ajarannya Yahudi. Itu sebabnya banyak nabi-nabi Tuhan, murid-murid Tuhan. Di antaranya Stefanus dibantai habis. Berapa orang sudah dibantai oleh Saulus? Tapi Saulus menjadi Paulus. Orang yang sangat mengerti bahasanya Tuhan. Orang yang menerima rencana Tuhan. Orang yang menjadi kepanjangan tangan Allah untuk melaksanakan segala kehendaknya. Gereja di Asia Kecil. Gereja penginjilan keluar Yahudi. Siapa yang melakukan? Paulus. Saya ingin tanya kepada Anda. Apa rumusnya Saulus bisa menjadi Paulus? Bagaimana seorang yang sangat tidak mengerti bahasanya Tuhan, sangat frontal, bahkan radikal, berubah menjadi seorang yang begitu patuh, begitu berdedikasi, begitu memperjuangkan. Bagaimana? Rumusnya cuma satu, berjumpa secara pribadi dengan Tuhan. Perjumpaannya dengan Tuhan secara pribadi dan dilanjutkan dengan keintimannya. Tiap hari dengar suara Tuhan, tiap hari melakukannya, tiap hari menjalankan perintah Tuhan. Maka itulah yang mengubah Saulus menjadi Paulus. Hari ini manusia Adam yang ikut hukum dosanya Adam sudah tidak ngerti firman Tuhan, tidak ngerti segalanya. Tapi saya ingin mengatakan kepada Anda, Roma 5 ayat 17, jika satu orang karena Adam terhisap semua oleh dosa Adam menjadi manusia berdosa. Dan dosa ini membuat orang jadi asing dengan suara Tuhan. Saudara, oleh seorang Kristus yang mengorbankan dirinya di atas kayu salib di Bukit Golgota.
yang hari ini ada di hadapan kita. Tubuh dan darah Kristus. Bersekutu. Kita bukan cuma berjumpa secara pribadi, tapi lewat perjamuan kudus ini, kita ini bisa menerima Yesus. Bersekutu, manunggal dengan Yesus. Maka kalau tadinya Anda tidak ngerti, terima, alami, dan Anda akan berubah dari Saulus menjadi Paulus. Kita bangkit berdiri.